Ya pemirsa, lalu bagaimana latihan dan kesiapan Paskibraka menjelang upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI, Yusli Hayanti. Assalamualaikum, selamat sore Kak Yus. Waalaikumsalam, selamat sore kakak. Selamat sore, dan saya sapa juga rekan-rekan Paskibraka. Ada Keila dari NTB, Amanda dari Bengkulu, dan Keinina dari Yogyakarta. Selamat sore adik-adik. Sore. Selamat sore. Baik, saya ke Kak Yus terlebih dahulu. Kak Yus, sejauh ini bagaimana kegiatan latihan di sana 2 hari jelang upacara? Ya, memang menjelang 2 hari menjelang hari H, Mhm. adik-adik ini untuk hari ini masih dalam tahap geladi dan kemudian esok belum ada rencana latihan karena geladi terakhir adalah geladinya hari ini. Besok adalah hari tenangnya adik-adik Kak. Jadi besok adik-adik Mhm. mempersiapkan diri, mempersiapkan stamina, mempersiapkan semua pakaian dan atribut yang akan digunakan. Nah, ini kesempatan untuk adik-adik semuanya mempersiapkan diri jauh lebih matang, jauh lebih Mhm. semangat, jauh lebih siap untuk hari hanya. Oke, rutinitasnya bagaimana Kak Yus di sana? Bangun jam berapa? Latihannya dari pukul berapa hingga pukul berapa? Iya, kalau misalnya selama kami di IKN, di Ibu Kota Nusantara, berbeda dengan pola pada saat adik-adik berada di Cibubur. Mhm. Karena memang di sini kami datang dari tanggal 9 Agustus, menginap terlebih dahulu di Kota Balikpapan, supaya adik-adik latihan awal, karena untuk tidak langsung hadir ke IKN, jadi transisi dulu, penyesuaian dulu di Balikpapan selama 2 malam. Kemudian tanggal 11 Agustus itu kami sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara. Mhm. Dan tanggal 12-nya ini di sini kami ini langsung gladi, Kak. Dan Oke. setidaknya rutinitas yang biasa di Cibubur ini berbeda dengan rutinitas yang kami berada di IKN, sehingga kalau bangun masih sama. Bangun adik-adik masih terpola seperti saat di Cibubur, kami semua bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi bangun. Latihannya dari jam berapa Ya. Kak Yus? Kalau misalnya latihan itu memang kami diminta dari pihak istana untuk hadir setiap harinya. Persiapan geladi ini pukul 7.30, sekitar Mhm. 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi karena memang jarak hunian kami saat ini ke istana tidak terlalu jauh, mungkin memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Mhm. Sehingga kami bersiap-siap adik-adik mempersiapkan atribut ataupun seragam apa yang mesti dipakai, apa yang alat-alat yang mesti dibawa, minumnya, apa segala macamnya gitu. Maka persiapan-persiapan itu dilakukan sejak jam 4 pagi. Tapi kalau Oke. misalnya kebiasaan saat di Cibubur ini adik-adik berolahraga terlebih dahulu, olahraga yang biasa dilakukan ini tidak bisa seperti biasa lagi, Kak. Mungkin olahraga-olahraga kecil saja, Mhm. adik-adik melaksanakan misalnya kami di hunian, bisa olahraga kecil misalnya seperti push up atau sit up bareng untuk menjaga stamina kebugaran saja pada saat memang sudah sampai di sini karena acaranya semuanya geladi. Oke, kondisi para paskibraka sejauh ini bagaimana Kak Yus? Semua dalam kondisi fit, bugar untuk 17 Agustus? Alhamdulillah adik-adik saat ini kondisinya sehat semuanya. Kami berharap memang berdoa agar adik-adik selalu ceria, semangat, sehat selalu menghadapi hari H. Walaupun memang mungkin pada saat penyesuaian di awal atau bahkan sampai saat ini adik-adik juga mungkin masih merasa perbedaan kondisi cuaca yang sangat berbeda ya sama waktu di Cibubur. Walaupun sama-sama panas, Kak. Tapi sepertinya panasnya berbeda pada saat panas di Oke. Cibubur dengan di IKN. Lebih panas di sana ya Kak Yus ya? Iya, di sini lebih panas ya, Rek? Iya. Lebih panas di sini. Di Oke. sini lebih Oke. panas. Panasnya kata adik-adik beda. Panasnya beda dengan di Cibubur ya. Saya mau bertanya ke Keila dari NTB. Keila, tantangan selama di sana seperti apa? Ini kan pertama kalinya kita akan upacara di IKN. Untuk Keila sendiri apa yang paling menjadi tantangan tahun ini? Untuk menjadi tantangan tahun ini yang digelar di Ibu Kota Nusantara, menurut saya karena mungkin kondisi yang belum stabil, jadi udara yang kami hirup masih belum tersaring sempurna, jadi Mhm. masih mungkin tenggorokan masih menyesuaikan, hidung Oke. masih menyesuaikan dengan udaranya. Jadi mungkin tantangan menurut saya penyesuaian itu saja.
Cuaca dengan stamina ini berpengaruh ya. Kalau Amanda sendiri bagaimana Amanda? Apa yang menjadi tantangan buat kamu? Terutama di cuaca, Kak. Cuaca Karena juga ya? berbeda sama di Cibubur, Kak. Karena di Cibubur Mhm. tuh panasnya beda sama di sini. Di sini tuh lebih panas gitu, Kak. Jadi fisik tuh harus benar-benar kuat, Kak. Kalau nggak tuh bakal tumbang, Kak. Gitu, Kak. Oke, cuaca sama juga ya. Kak Nina, ada tantangan yang Ya, berbeda atau sama terkendala cuaca Kak Nina selama latihan di sama, sana? Kak, sama. Sama mungkin juga terkait dengan Nusantara ini kan juga baru dibangun. Jadi waktu kita pertama kali ke sini juga mungkin masih terdapat beberapa debu-debu. Jadi kita Oke. latihan itu masih pakai masker seperti itu. Mhm. Ya. Oke, Kayla, Amanda, Kak Nina ini semua jauh nih. Kayla dari NTB, Amanda dari Bengkulu, Kak Nina dari Yogyakarta. Selama proses latihan di Cibubur dan di IKN, kalau kangen dengan keluarga gimana? Kami hanya bisa berdoa, terus bersabar, menunggu waktu pertemuan saja. Iya, iya, Kak. Hanya itu yang bisa kami lakukan, terus berdoa. Oke, rencananya nanti kepulangan di tanggal berapa? Kayla, Amanda, Kak Nina. Kita Untuk rencana yang sudah diberitahukan, rencananya di tanggal 23 Agustus. 23 Agustus. Oke, baik. Kak Yus tadi kan ini dari adik-adik sendiri tantangannya sama cuaca dan di sana juga mungkin masih berdebu begitu ya. Nah, bagaimana dari Kak Yus menyiasati supaya stamina dan kondisi tetap bugar dan fit menjelang upacara nanti? Ya, yang pertama preventifnya kami melakukan adalah memang pada saat latihan awal ini menggunakan masker karena kami menjaga adik-adik untuk tidak terkena misalnya penyakit yang berkaitan dengan pernafasan itu yang paling penting. Kemudian adik-adik juga diberikan suplai vitamin vitamin itu juga cukup banyak. Begitupun juga asupan makanan yang dikonsumsi oleh adik-adik ini memang kami agak strict ya untuk misalnya membatasi adik-adik ada beberapa hal yang mungkin adik-adik belum bisa konsumsi terlebih dahulu. Misal seperti minuman dingin, makanan pedas. Ini adalah salah satu tipe makanan atau minuman yang memang masih kami tahan terlebih dahulu agar adik-adik belum bisa mengkonsumsinya hingga hari penugasan. Ya, ini kan adalah salah satu bentuk kami menjaga adik-adik dalam hal setidaknya stamina adik-adik tetap terjaga. Itu memang dan kemudian pada saat selesai geladi kami kembali ke hunian, terus kami juga di sini bekerja sama satu sama lain karena kami tinggal di hunian apartemen. Jadi dalam satu unit kami bersama-sama satu kakak pamong 6 Paskibraka 2024-nya kami bekerja sama membersihkan apartemen sama-sama. Semuanya kami lakukan pokoknya selalu bersama-sama. Nah, dan setelah kegiatan ini selesai, kami selaku pamong meminta adik-adik tidur tidak terlalu malam. Oke. Jadi paling lambat pukul 9 adik-adik sudah harus tidur. Itu Karena yang jam masih 4 kami sudah harus terapkan bangun pada ya Kak saat Yus ya? jam 4 Oke. harus sudah bangun lagi soalnya. Kak Yus, ini kan besok satu hari menjelang upacara 17 Agustus. Apa saja kegiatan yang akan dilakukan adik-adik di sana? Ya, justru kalau misalnya pada saat malam ini, biasanya nanti kami rencana akan doa bersama. Kami akan doa bersama dari seluruh pihak, baik itu dari pihak panitia, pihak Duta Pancasila, dan adik-adik Paskibraka tahun 2024. Setelah itu besok kami akan memeriksa semua kelengkapan yang akan digunakan oleh adik-adik sambil adik-adik juga besok menjadi salah satu hari yang adik-adik bisa jauh lebih tenang, lebih santai dalam mempersiapkan diri, mental, fisik, dan begitupun juga segala hal perlengkapan yang akan diperlukan untuk hari H. Itu Oke. saja yang memang akan dilakukan esok hari. Oke, saya kembali ke adik-adik lagi. Sekali lagi, Kayla dari NTB dulu. Kayla, persiapannya 2 hari menjelang 17 Agustus seperti apa dari Kayla sendiri? Sudah siap 100%? Tentu saja insya Allah siap, dikarenakan menjelang hari kemerdekaan, kami mempersiapkan seperti seragam, kondisi fisik, mental, kesehatan yang sangat matang, dikarenakan ini kemerdekaan yang harus benar-benar disiapkan. Dan untuk teman-teman yang lain juga seperti itu, seperti mempersiapkan pakaian, kondisi fisik, mental, dan lain-lain. Oke, Amanda? Ya Kak, itu kita menjelang 2 hari kemerdekaan, mungkin kita sudah
berapa persen ya? Mungkin 100% ya Kak. Karena Siap, kita semua. udah latihannya udah lama gitu Kak. Terus kita harus mempersiapkan bajunya, kelengkapannya, semuanya. Terus besok harus jaga kesehatan Kak, biar waktu 17 Agustus kita sehat gitu Kak, bisa menjalankan tugas di Nusantara yang pertama kalinya Kak. Oke, Kak Inina bagaimana Kak Inina persiapannya? Sudah siap 100%? Siap, 100% Kak. Jadi karena menjelang pengibaran kemerdekaan Indonesia, di sini mungkin mulai hari ini kita juga bakal siap-siap, mulai dari pernak-pernik yang akan kita pakai di baju kita nanti. Kemudian kita juga tentunya mempersiapkan fisik ya, di mana fisik ini penting banget untuk besok kita pengibaran ya. Dan juga di sini kita memantapkan lagi gerakan-gerakan yang akan kita tampilkan besok, seperti itu. Baik, insya Allah sudah siap 100% dari adik-adik ya. Dari Kak Yus, terakhir Kak Yus, harapannya untuk para adik-adik Paskibraka dan juga upacara HUT ke-79 RI yang pertama kalinya digelar di IKN, seperti apa? Iya, secara pribadi harapan saya karena ini merupakan momen yang sangat luar biasa untuk pertama kalinya bahwa Paskibraka tampil dan hadir di upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Tentunya saya berharap bahwa adik-adik akan menjalankan tugasnya dengan baik, lancar, dan sempurna. Dan setidaknya adik-adik sebagai kader-kader bangsa dan merekalah penerus kami ke depannya. Kami berharap bahwa adik-adik dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita yang tercinta. Dan tentunya adik-adik akan menorehkan sejarah pertama kali bahwa adik-adik Paskibraka 2024 lah yang mengibarkan duplikat bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara, di Istana Negara Nusantara. Baik, amin, Seperti insya itu, Kak. Allah berjalan lancar upacara kita yang pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara. Selamat dan sukses untuk Kak Yus dan juga adik-adik, Kayla dan juga Amanda, Kaylina. Selamat berjuang 17 Agustus, 2 hari lagi. Jaga kesehatan. Selamat sore, terima kasih telah bergabung di Ini Sore.